Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Yang pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita banyak sekali karunia kenikmatan, nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat sempat dan sehat. Niki jamaah sedanten insyaallah sehat, insyaallah sempat. Karena banyak sekali orang yang diberi kesehatan itu tidak menggunakan kesehatannya, nikmat Allah berupa sehat itu tidak digunakan untuk menjalankan perintah Allah, untuk taat kepada Allah, malah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Tapi kita juga bisa ketika kadang kita sebagai manusia itu juga ingat, nek kita itu sakit, sekiranya kita itu sakit, kita rela bayar berapapun harga obat atau pengobatan sakit kita, mau itu ratusan ribu, mau itu jutaan, mau itu berjuta-juta atau miliaran, bagaimana supaya sakit kita itu hilang dan kita sembuh kembali. Tapi nek wis sehat, bayar untuk sehatnya kita itu kadang lupa. Kan kita sehat itu gratis ya, Pak? Gratis. Nah, berarti gini, kalau sakit itu kita membayarnya seberapapun kita rela, harusnya dengan sehat kita, seharusnya itu koreksi untuk saya pribadi juga, bayar untuk sehat kita itu juga rela. Tapi ya kadang sing jenenge menungso nek pas loro itu kelingan kepada Allah, tapi nek pas penak awake sehat badane lali kabeh. Tapi dalam hal ini nikmat yang paling utama adalah iman dan keislaman. Ada orang-orang sing suakinnya kayak gimana itu, lori koyo wah masya Allah, bola bali cuci darah, bola bali ke rumah sakit,
ya, kontrol dan lain sebagainya, tapi ibadahnya masya Allah ora pedot. Karena apa? Karena ada keimanan di dalam hatinya. Sehat itu nikmat, beriman lebih nikmat lagi. Orang yang punya iman merasakan ke apa istilahnya, ujian sakit itu bisa untuk ladang dia ibadah, ya, sekaligus pengubur dosa. Makanya kalau kita jenguk orang sakit, apa doanya Bapak Ibu sekalian? La ba'sa tahurun, insya Allah. Tidak apa-apa, mudah-mudahan bisa membersihkan dosamu. Ya insya Allah. Tapi ada juga kebalikannya, orang yang sehatnya masya Allah, rumahnya mepet masjid, ya. Tapi angger kerungu adzan, ya. Seolah-olah rumahnya tertutup, anti suara lah, ya. Nggak pernah ke masjid. Makanya di atas nikmat sehat dan sempat itu ada nikmat iman dan Islam. Nah kalau kita dapat dua-duanya, kula panjenengan sami sedatan niki, kita dapat dua-duanya, alhamdulillah. Yo sehat, yo sempat, yo iman, yo Islam. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua, ya, yang telah mengorbankan seluruh harta, jiwa dan raganya untuk agama Islam, sehingga kita sebagai umat air zaman ini keduman. Ya, kita umat sing mepet-mepet kiamat menika ini masih diberi kesempatan untuk bisa merasakan kenikmatan agama Islam. Ya, atas jerih payah atas jerih payah Rasulullah beserta para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in. Ya. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk dari golongan Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat syafaatnya di hari kiamat. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Jami kali ini ya. Allah subhanahu wa niki ping pindho niki ulang wis ini. Berbicara masalah kehidupan dan keimanan, ya. Ketika di Al-Quran disebutkan kurang lebih yang artinya apakah mereka akan dibiarkan, ya, tidak diuji padahal mereka beriman. Saya lupa suratnya. Intinya yang namanya hidup di dunia ini kita semua sedang diuji, ya, diuji. Fungsi ujian itu apa loh Bapak Ibu sekalian? Kalau anak sekolah, ya, ujian itu untuk mengetahui kadar kemampuan. Boten beda kalih ujian hidup. Allah ingin mengetahui kadar kemampuan seseorang, apakah dia layak untuk bisa mendapatkan kenaikan tingkat, apakah dia mampu untuk bisa naik derajat, atau justru sebaliknya malah remedial,
bahasa kula kan ngajar tentang SD atau malah remedi. Nah kita dulu sekolah, saya dulu masih saya ya mungkin jenengan juga ngalami triwulan. Kalau kita dapat nilai jelek itu kan wis waduh merawani mulai. Ya. Karena tahu posisinya, kalau dapat nilai jelek urusannya nanti kalau sampai rumah mesti ya bapak bawa gagang sapu. Kalau dulu ibu saya bawa selang air, ya. Entah digerujuk, entah disabet. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah yang namanya ujian, hidup di dunia ini ujian. Jadi kita itu dalam kondisi sehat ujian, sakit ya ujian. Jadi orang yang serba kekurangan itu ujian, dan orang berlebih itu juga ujian. Niki kula tangglet nih kare panjenengan sedanten niki. Ada yang di dunia ini enggak dapat ujian atau yang sudah selesai ujiannya. Setiap hari dapat ujian, berarti alhamdulillah jenengan ditresnani kali Gusti Allah. Ujian itu untuk naik tingkat. Ya, tadi saya sampaikan seperti itu. Maka bagaimana kita bersikap, bagaimana cara kita lulus di dalam setiap ujian. Di Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Maka mintalah kepada Allah pertolongan dengan sabar dan sholat. Ya. Sejatinya manusia itu ketika diuji, ya, itu tinggal memposisikan ruhnya, memposisikan perasaannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika aku beri nikmat dan kau bersyukur maka akan aku tambah, dan jika engkau kufur maka azabku sangat pedih. Maka nikmat Allah itu perlu kita sadari. Ya. Yang saya sampaikan di awal tadi, nek sakit itu juga nikmat, sehat juga nikmat, sakit itu juga nikmat. Cuman ya kadang ya sing jeneng menungso dalam Quran disebutkan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Sing jeneng menungso innal insana khuliqa halu'a, diciptakan itu selalu ngeluh, ya selalu apa ya bahasa Solonya itu wadul, terus apa aja. Sehat itu ngeluh, sakit ya ngeluh. Sehat kadang mikir apa-apa yang belum terjadi, ya, mikir masa depan yang belum terjadi, akhirnya jadi mengeluh kepada Allah. Wah, sesuk mangane piye? Padahal belum terjadi. Besok bayar utangnya piye? Ya. Besok bayar SPP bocah piye? Padahal masih besok. Ya. Kemudian di dalam ayat tersebut, dalam surat Al-Ma'arij tersebut juga disebutkan salah satu kuncinya illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat
Ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, dalam ujian hidup tadi sampaikan juga yang pertama wasta'inu bis-sabri was sholat, sabar sih, ya, sabar, kemudian dengan sholat. Masalahnya nek sabar itu saya ucapkan gampang, diucapkan itu gampang, prakteknya buat angel, ya. Kemudian sabar, nah ini yang sering salah kaprah, saya sampaikan kembali. Sabar itu tidak harus meneng wae, tidak harus diam. Ini kebanyakan orang menganggap aku ini sabar, tapi meneng wae. Ya. Sabar, sabar, sabar ke, tapi meneng wae, orang apa-apa. Kalau seandainya sabar itu diam, meneng wae, tidak melakukan apa-apa, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan para sahabat beserta kaum muslimin untuk jihad perang pada perang Badar, ya, dikon sabar dan sabarnya diem tok, menunggu entek. Kaum muslimin ketika itu habis, ya, perbandingannya 3.000 lawan 300, sauwong lawan 100, ya. 1.000, ya. Itu kalau pikirannya adalah sabar, itu adalah menang wae orang apa-apa, ya, diantem wong blok sabar, ya sakit, ya, dapat musibah terus sabar. Kita sebagai orang kita memang diperintahkan dalam Al-Quran wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ya, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Kalau kita mengingatkan orang lain itu gampang, ya, saya sendiri mengingatkan orang lain gampang, tapi nek mengingatkan diri sendiri kadang ya sabar, sabar, kapal sabarnya. Jadi sabar yang benar itu adalah satu, menerima keadaan, ya, menerima apa yang Allah takdirkan. Nah, kemudian dengan dia tahu itu adalah bagian dari Allah memberikan ujian kepada dirinya, maka kemudian dia berbuat, ya, mencari jalan yang diridhai Allah untuk menyelesaikan masalah yang dia punya. Aku ora duit, sing sabar nggih. Sing sabar nggih itu nek ora duit ya kerja. Ya. Aku ora modal. Tangan diberikan oleh Allah, kepala ada isinya, ya. Pikiran ini diberikan oleh Allah, kaki difungsikan untuk bergerak, punya teman-teman soleh dan solihah. Itu rezeki yang luar biasa, bisa digunakan untuk cari kerja. Kemudian wasta'inu bis-sabri was sholat. Nah, sholat ini, ya, kunci yang kedua adalah sholat. Sholat itu hal yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Kalau kita menilik sejarahnya ketika Isra Mi'raj, ya, wahyu sholat, perintah sholat itu langsung dari Allah ke Nabi Muhammad SAW. Tidak pakai perantara malaikat Jibril. Hadiah perjalanan Nabi, hadiah oleh-oleh. Piknik itu kan biasanya betul oleh-oleh. Nah, Nabi itu pikniknya ke Sidratul Muntaha, dari bumi ke Baitul Maqdis, munggah ke langit ketujuh, ya, langsung dikasih oleh-oleh sama Allah. Awalnya oleh-olehnya kata, gitu, saya asli ini parah oleh-oleh itu. Kemudian oleh-oleh itu dibawa ke bumi, ya, dibawa sampai ke langit, ke tempatnya Nabi Musa.
Katanya Nabi Musa berarti di bawah Ars kurang lebih. Itu nanti saya cek kembali. Dikeloki sama Nabi Musa, itu umatmu keberatan, silahkan ditawar. Munggah madun, akhirnya jadilah 5 waktu sholat. Nah, oleh Rasul itu akhirnya tinggal 5, ya, tinggal 5, kemudian sampai ke bumi langsung Rasulullah praktek sholat bersama para nabi di Baitul Maqdis. Yang sekarang ini Baitul Maqdis akan dijajah oleh Israel laknatullah alaihi. Nah, kenapa saya katakan itu oleh istimewa? Karena dulu para nabi selain Nabi Muhammad, ya, atau ya, sebelum wahyu tentang sholat itu turun, jadi istimewanya sholat ya. Umat-umat terdahulu itu kalau mau minta sama Allah itu mature ke para nabi nih. Ya. Umatnya Nabi Musa itu kalau mau minta sama Allah ngomongnya ke Nabi Musa. Wahai Musa, dalam Al-Quran kan gitu. Wahai Musa, mintalah kepada Allah. Ya. Turunkan makanan yang enak. Umatnya Nabi Isa juga seperti itu. Wahai Nabi Isa, mintalah kepada Allah. Ya. Jadi umat-umat terdahulu itu kalau mau minta sama Allah lewatnya nabinya. Ya. Tapi kita dikasih fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala bisa langsung komunikasi dengan Allah. Langsung komunikasi dengan Allah. Caranya lewat sholat. Maka segala bentuk ujian ini yang ngasihkan Allah gitu. Maka ketika penyelesaiannya ya kita sampaikan kepada Allah lewat sholat. Kita langsung dikasih izin. Kita nggak perlu ke kuburannya Nabi Muhammad. Kita tidak bisa kembali ke waktu Nabi Muhammad masih hidup. Wahai Nabi, tolong sampaikan kepada Allah, ya, aku ingin seperti ini. Tidak gitu. Sekarang kita sudah dikasih fasilitas sholat, kita langsung menghadap ke Sang Khalik. Maka ketika kita doa, kita langsung doa kepada Allah. Insya Allah di sini sudah tidak ada ya orang-orang yang doa mintanya ke kuburan. Mintanya ke pohon. Ya. Salam buat anda. Ya, karena saya yakin orang yang ngaji ya mesti itu ada perubahannya. Ya. Orang sing sinau mesti ada proses dan perubahannya. Tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Kita bersyukur bahasa kepada Allah ya, dikasih fasilitas sholat ya. Tapi ya tadi kembali lagi seperti semula namanya manusia dikasih fasilitas komunikasi sama Allah ya tetap aja ada yang nggak sholat. Padahal kalau kita ngaku muslim ya setelah syahadat itu sholat. Setelah syahadat itu sholat. Sholat yang wajib itu 5 kali dalam sehari. Nah zaman dulu sholat itu Rasulullah SAW hanya ngasih ancer-ancer lewat matahari dan bulan. Hari ini kita ancer-ancernya jam digital. Ya. Maka ketika sholat ini, ya kalau kita tadi sampaikan
illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Ada golongan manusia itu yang selalu berkeluh kesah. Idza masahu syarru jazua. Sebentar, surat Al-Ma'arij 29 ayat 19-20. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Ya. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia jadi kikir, ya, suka lupa. Pas loro dungane, ya Allah sembuhkan aku, nanti kalau aku sembuh saya akan sedekah. Kalau aku sembuh, saya akan berinfak. Kalau saya sembuh, saya akan bayar utang. Pas mari, lali kabeh. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Artinya tetap setia itu payah-payahnya kan gini. Untuk sholat itu adalah ibadah yang tidak bisa ditinggal sama sekali selama di dalam tubuh masih ada nyawanya. Ya. Sholat tidak bisa ditinggal sama sekali ya, selama di dalam tubuh atau badan yang Allah berikan kepada kita ini masih ada nyawanya. Semisal amal yang lain, ada sholat, puasa kalau tidak mampu, Allah bisa kemudian meringankan, ganti di hari yang lain. Kalau nggak mampu, ganti hari yang lain, bayar fidyah. Kalau nggak mampu, memberikan makan kepada 60 orang. Puasa. Zakat itu enggak harus semuanya bayar zakat. Kalau zakat fitrah, sebenarnya zakat fitrah itu diperintahkan kepada orang yang mampu untuk membayar zakat. Semua zakat gitu, terutama zakat fitrah. Tapi nah ini saya dapat ilmu dari beberapa ustaz saya. Bahkan kok orang miskin ya diskon zakat fitrah itu membayar zakat itu kenapa Ustaz? Ustaz saya menjawab, apakah kamu yakin di dalam hartamu itu sudah benar-benar bersih meskipun kamu orang miskin? Tapi sejatinya orang yang miskin yang berhak mendapat zakat itu seharusnya tidak membayar zakat. Bukan berarti nggak boleh bayar zakat, bukan berarti nggak boleh. Dan zakat pula itu juga waktunya juga lama, harus 1 tahun. Ya. Seperti itu. Haji, apa lagi? Kalau kita belum diberi kemampuan oleh Allah untuk pergi beribadah haji, maka tidak apa-apa, karena haji itu tidak wajib. Berubah kadar hukumnya menjadi wajib kalau kita semua mampu untuk melaksanakan haji. Tapi mampu itu bukan berarti kaya, bukan berarti sugih. Mampu itu bukan berarti kaya, bukan berarti sugih. Banyak kan ada orang-orang yang memang secara hidupnya sederhana, bahkan ada yang kekurangan, tapi
dimampukan oleh Allah itu untuk pergi haji. Ya. Nah, kembali lagi ke sholat. Sholat itu wajib, ya, tidak bisa ditinggal, tidak bisa diganti. Kecuali nanti ada hukum untuk mengganti sholat bagi wanita yang haid. Gitu. Selama di dalam tubuh itu masih ada nyawanya, semua mungkin sudah mendapatkan ilmunya. Sholat kalau tidak bisa dengan berdiri, dengan duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring, ya. Tidak bisa berbaring dengan isyarat. Tidur jangan tidur Pak. Kalau tidur urus sholat, batal sholat dengan isyarat. Oke. Dengan isyarat. Isyarat itu tidak harus dengan gerakan. Orang stroke itu kan nggak bisa berubah. Isyarat itu bisa dengan nafas, kedipan mata, bahkan hati. Cukup dengan hati. Ya. Itu juga sudah isyarat. Terus nanti diisyaratkan hati ya kayak gitu bacaannya, baca seperti kita sedang apa istilahnya, ya melakukan sholat seperti biasanya sih. Ya. Dan sholat dengan menggunakan isyarat hati, ya, itu hanya bisa dilakukan kalau sudah tidak bisa apa-apa. Jangan berdalil seperti orang-orang aku sholat ning jero hati. Padahal isi obat, sikile masih bisa buat jalan, tangannya masih bisa bergerak, ya. Tapi kok ditakoni, kamu kok nggak sholat? Saya sudah sholat dalam hati. Ya, caranya sholat dalam hati kan hanya bisa dilakukan kalau seluruh anggota badan sudah tidak bisa bergerak. Ya. Jadi seperti itu. Alladzina ma'ala sholatihim daimun. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Tapi sekali lagi, bukan berarti ketika sholat itu sudah wajib sampai harus hanya menggunakan isyarat. Ya. Allah itu sangat mudah memudahkan urusan baik dunianya maupun urusan agamanya bagi hambanya yang beriman. Maka ketika sholat tidak mampu tadi, ya tidak mampu berdiri dan sebagainya, Allah kemudian memberi fasilitas. Fasilitasnya apa? Sholatnya bisa dijamak, sholatnya bisa dikosor. Kurang penak dulu. Nah, maka kembali wasta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, kalau kita sudah sabar dan sholat kita jadikan sebagai salah satu dari cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan menyelesaikan urusan kita. Ya. Punya masalah kita sabar, kita sholat. Ya, insya Allah meridhai cara itu dan kemudian kita bisa Allah angkat derajatnya, kita bisa naik kelas, ujiannya naik kelas. Kalau ujian itu naik kelas, tentunya tambah susah maupun tambah gampang. Ya. Semakin orang itu punya kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya, ujian demi ujian itu bukan semakin mudah. Ya. Saking sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, ya. Sampai-sampai ketika Nabi Muhammad masih balita, umur 6 tahun sudah ditinggal kedua orang tuanya. Sampai-sampai ketika Nabi Muhammad SAW umur
sudah menikah ketika itu, yang melindungi pamannya ya, dalam apa namanya dakwahnya itu meninggal dan ditinggal juga oleh istrinya. Sampai-sampai para sahabat yang awal-awal masuk Islam gugur di perang Badar. Maka ketika kita mendapatkan ujian, kalau kita bisa melihat sejarah para nabi, ya tidak ada nabi yang diuji dengan enak. Saking sayangnya Allah kepada Nabi Ibrahim, Allah menguji Nabi Ibrahim dengan suruh menyembelih anaknya Ismail. Ya. Kalau di dalam Al-Quran ini ada ujian yang ditulis oleh Allah, yang dia akan diwahyukan oleh dengan Al-Quran di surat Al-Kahfi. Ya. Ada 4 ujian yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi. Yang pertama ujian keimanan oleh Ashabul Kahfi. Yang kedua ujian tentang harta yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi itu, yaitu ketika ada 2 orang yang diberi kebun yang sama-sama kebunnya itu subur makmur dua-duanya, tapi yang satu itu diberikan kemudian oleh Allah beramal, yang satu kufur. Itu ujian harta. Yang ketiga ujian ilmu dalam surat Al-Kahfi, ya. Itu ketika Nabi Musa merasa dirinya menjadi orang yang paling pintar, Allah pertemukan Nabi Musa kepada seorang dari hambanya. Kalau kita mungkin biasa menyebut dengan Nabi Khidir. Dan itu logika Nabi Musa tidak bisa menjangkau ilmunya Nabi Khidir. Ujian yang keempat, ya, yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, yaitu ujian tentang kekuasaan, yaitu kekuasaannya Zulkarnain, seorang raja yang mampu zaman itu bisa menguasai dunia atau sepertiganya dunia, ya. Kemudian bisa membangun benteng yang kokoh, benteng yang diperuntukkan untuk Ya'juj Ma'juj, yang terbuat dari besi, strukturalnya sangat kokoh sehingga sampai hari ini ya, kita tidak tahu, ya. Tapi di dalam hadis disebutkan ketika Rasulullah SAW menyebutkan hadis tentang Ya'juj Ma'juj, ya, itu tembok Ya'juj Ma'juj sudah berlubang seukuran 2 jari tengah dan jari tunjuk Rasul ketika itu. Sekarang kita tidak tahu seperti apa. Nah, di dalam ujian-ujian yang digambarkan di dalam surat Al-Kahfi itu yang akan Allah berikan kepada kita semua. Kita akan diuji dengan keimanan kita. Ya. Tentunya kalau kita lulus dengan ujian yang diberikan oleh Allah itu, kemudian kita akan diuji yang lebih berat lagi. Kalau kita naik kelas, tentunya ujiannya tidak sama dengan kelas bawahnya. Ya. Kemudian yang kedua ujian harta tadi, kita juga pasti akan diberikan ujian harta. Kadang kita tidak punya harta sama sekali, ya, tapi kadang bisa jadi kita juga pernah memiliki harta yang berlebih. Kita memiliki harta yang berlebih. Tidak selamanya orang yang miskin itu miskin, tapi tidak selamanya orang yang kaya itu kaya. Kemudian yang ketiga ujian ilmu. Dengan ilmu itu kita juga diuji. Apakah kita dengan ilmu semakin rendah hati atau semakin sombong? Apakah dengan ilmu itu kita
bisa memanfaatkan ilmu kita untuk kebaikan kepada sesama kita, atau kita malah menggunakan ilmu itu untuk mendolimi orang lain. Yang keempat, kekuasaan. Nah, kadang ini yang kita tidak sadari. Sebenarnya kita itu semuanya memiliki kuasa atas diri kita masing-masing. Ya, bapak-bapak memiliki kuasa atas rumah tangganya, ibu-ibu juga, anak-anak dan lingkungannya. Meskipun kita tidak menjabat sebagai orang-orang yang sudah waktunya, tidak menjabat sebagai orang-orang penting di istana, ya, tapi kita menjabat sebagai pemimpin dari diri kita dan keluarga kita. Jadi yang namanya ujian itu pasti, ya, karena kita selama hidup mesti akan diuji. Kalau lulus naik tingkat berarti ujian semakin susah, tapi kita sudah dikasih tahu oleh Allah caranya. Ya. Caranya gimana? Dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita berwajibaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.